IHSG jatuh tajam di awal Februari tahun 2026, banyak yang panik, banyak yang bingung, tapi sedikit yang benar-benar paham apa penyebab utamanya. Hari ini kita bahas satu nama yang sering disebut-sebut, MSCI, apa hubungannya dengan IHSG, dan apa artinya buat investor? Selamat datang di Stocks Capital, channel yang membahas saham dari sisi edukasi, logika, dan psikologi pasar, bukan untuk ajakan beli atau jual, tapi supaya kita lebih paham risiko sebelum ambil keputusan. Di akhir Januari hingga awal Februari tahun 2026, IHSG mengalami penurunan tajam, bahkan sempat memicu trading halt. Tekanan jual datang bukan hanya dari investor lokal, tapi juga dari arus dana asing. Pertanyaannya, kenapa dana asing keluar secara serempak? Jawabannya tidak sesederhana, karena market panik. MSCI, atau Morgan Stanley Capital International, adalah penyedia indeks global yang menjadi acuan dana raksasa dunia. Mulai dari ETF, fund manager, sampai dana pensiun. Ketika MSCI melakukan penyesuaian atau memberi sinyal negatif, banyak dana tidak punya pilihan selain menyesuaikan portofolio mereka. Artinya, ini bukan soal opini, tapi soal aturan main uang besar. Menjelang Februari tahun 2026, MSCI menyoroti isu investability pasar saham Indonesia, terutama terkait free float, transparansi kepemilikan, dan perlakuan yang setara. Akibatnya, penyesuaian indeks MSCI terhadap saham Indonesia ditahan sementara. Bagi dana global, ini adalah sinyal risiko. Dan ketika risiko naik, uang besar biasanya melakukan satu hal, mengurangi eksposur. Perlu dipahami, IHSG sangat sensitif terhadap arus dana asing, terutama pada saham-saham big caps. Saat dana asing jual, bukan hanya harga yang turun, tapi juga psikologi pasar ikut runtuh. Investor retail melihat harga jatuh, lalu ikut panik. Inilah efek domino antara sentimen global dan emosi lokal. Pertanyaan pentingnya bukan, apakah IHSG akan turun lagi? Tapi, apakah fundamental pasar Indonesia hancur? Jawabannya, tidak sesederhana itu. MSCI adalah masalah struktural dan persepsi global. Bukan berarti semua perusahaan Indonesia tiba-tiba jadi buruk. Disinilah perbedaan antara investor yang reaktif dan investor yang rasional. Market tidak jatuh karena berita, market jatuh karena reaksi terhadap berita. Sebagai investor, tugas kita bukan menebak bottom, tapi mengelola emosi dan risiko. Karena dalam jangka panjang, yang menghancurkan portofolio bukan MSCI, tapi keputusan impulsif. Semoga video ini membantu kamu melihat kejatuhan IHSG dari sudut pandang yang lebih jernih. Kalau kamu ingin bahasan lanjutan tentang dampak MSCI ke sektor atau saham tertentu tanpa rekomendasi beli jual, tulis di kolom komentar. Salam investor dari Stocks Capital.